Itu Mas Ijul cerita singkatnya saya pernah baca kata-katanya Bob Sadino. Wah, ini banyak yang kenal ini kayaknya. Bob Sadino. Iya, saya mungkin tergiur dari sana ya. Kata-katanya apa, Mas? Kata-katanya itu saya masih ingat seperti ini. Intinya ini ya, Intinya aja. dari kata-katanya Bob Sadino itu bangun pagi, lalu mandi, berangkat, lalu memakai sepatu, kerja, berangkat pagi, pulang sore. Iya. Itu mau kerja apa dikerjain? itu Iya, kata-kata benar. yang kok gini sih? Oh iya, itu dilakukan setiap hari, Mas ya. Jadi intinya apa, Mas? Intinya itu kalau Yang kita Mas Ulil tangkap dari kata-kata tersebut. Kalau saya tangkap dari kata-kata itu kan, ini kan mengurangi kumpulnya kita terhadap keluarga kan. Iya. Terus yang kedua, ketika kita telaah kata-katanya Bob Sadino, kita pelajarin itu mungkin sesuatu hal yang Kurang efektif. iya kurang efektif. Kita kerja dari pagi sampai sore, mungkin yang sudah punya anak, punya keluarga, punya istri jarang ketemu. Iya seperti itu, ketemunya cuma malam, habis itu tidur dan lain sebagainya. Mungkin dari sanalah saya tergiur untuk mulai bisnis. Jadi terlalu banyak untuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga terkurang. Iya, bukan hanya waktu untuk keluarga, bahkan Mas Ijul Apa aja? ibadah pun Oh, ya ibadah juga berkurang. Tapi kalau kita bisnis itu kan kerja dari kita sendiri. Yang ngatur Mengatur kita waktu sendiri. kita, mengelola waktu ya, mengelola dagangan ya kita. Mau kerja kapan pun bisa, mau capek gak kerja bisa. Libur sendiri, bertemu keluarga kita bisa, lebih banyak waktu untuk ibadah juga kita banyak. Itu, seperti itu yang masih. Dan tidak perlu jauh-jauh pergi kerja, memotong waktu Sehingga mengurangi kumpulnya untuk keluarga. Ini mungkin bisa membuka pikiran kita yang ingin selalu menjadi karyawan ya. Jadi ini juga termasuk motivasi untuk kita semua bahwa banyak sekali manfaat ketika kita berkecimpung dalam dunia entrepreneur, khususnya kita mempunyai usaha sendiri. Ya, tapi ini bukan berarti saya menyepelekan orang-orang yang menjadi karyawan, iya, bukan. Itu juga perbuatan yang sangat mulia karena dari sanalah teman-teman yang menjadi buruh, baik itu menjadi buruh pabrik, menjadi pegawai di pemerintahan, itu kan salah satu juga ibadah di sana untuk menafkahi keluarga, anak, istri. Tapi mungkin kalau saya secara pribadi mungkin lebih suka terhadap bidang bisnis. Dan juga yang membantu Mas Luli untuk menjalankan bisnis ini dari orang-orang terdekat, Mas ya? Iya, santri. Orang-orang terdekat, santri terutama ya yang saya memberdayakan. Karena dari sanalah ekonomi santri akan muncul. Salah satunya contoh gini Mas Ijul. Mungkin kan ketika kita menjadi santri, ketika kita mondok di pesantren untuk uang dan lain sebagainya nunggu kiriman. Tapi kalau teman-teman santri yang kita berdayakan, dia kan akan menghasilkan keuangan sendiri. Sehingga dari sanalah mungkin ketika dia tidak memiliki uang, dia tidak harus menunggu orang tua dari sana. Benar kan ya? Tapi dia bisa menghasilkan uang sendiri tanpa menunggu orang tua istilahnya itu merepotkan orang tua, membebani orang tua seperti itu. Jadi mungkin jiwa bisnis ini bisa kita tanamkan mulai sekarang. Jadi termasuk saya juga ya, ini telat mempunyai jiwa bisnisnya. Semenjak saya kenal Lusilil, jiwa bisnis saya terbuka asik. Jadi mari teman-teman yang khususnya di corona ini kan loker juga masih sulit Mas ya. Mungkin kita punya hobi, bisa masak, bisa apa, kita bisa buat itu menjadi usaha kita sendiri. Ya, mungkin dari teman-teman yang ada di Probolinggo khususnya kalau kita ingin join bisnis atau belajar bisnis bareng, monggo silahkan. Bisa datang ke rumah saya ya, rumah orang tua saya. Oh iya benar. Di rumah Tafid Ulil Albab ini kita bisa sharing ilmu bareng, pengalaman bareng, karena dari sanalah suatu kemunculan ide-ide, inovasi akan timbul. Kita tukar pikiran Mas ya. Benar. Jadi dan
proses pemasaran lu yang paling terkenal pada saat ini kan bisa melalui teknologi, Mas. Jadi apa Mas tidak nyoba marketing online? Iya, Memasarkan ini. karena memang kita hidup di zaman teknologi ya, 4.0, ah, 4.0. 4.0, kecanggihan media yang sangat Yang luar sangat biasa. luar biasa. Memang dari sinilah saya juga ikut memasarkan. Memasarkan. Karena memang harus gitu loh. Kita jangan sampai menjadi orang yang Kolot. bukan kolot, Apa? tapi tersetir oleh media. Tapi sebenarnya hakikat manusia itu kalau bisa kita yang menyetir Menyetir media, media tersebut. baik itu untuk dakwah, untuk mengajak kebaikan, kan seperti itu. Karena bisnis juga kan kita mengajak kebaikan, kita mengerjakan orang dari sana. Tapi dalam artian kita mengerjakan orang bukan menjadi orang yang kapitalis ya. Menyuruh-nyuruh aja. Ya menyuruh-nyuruh aja sampai dia tertindas, bukan. Tapi kita membantu. Yang kedua, kita juga bisa bersosial di sana. Sosial, Banyak teman. iya. Karena banyak teman kan juga banyak rezeki kan. Seperti Iya, itu. amin. Jadi itulah pentingnya mempunyai jiwa bisnis. Dan dari segelintir apa yang diucapkan Mas Ulil, adakah motivasi untuk teman-teman supaya mempunyai pikiran untuk berbisnis? Ya, mungkin kata-kata saya untuk bisnis ya, atau Bisnis, entrepreneur iya. itu apa ya? Supaya teman-teman, oh ya wis, aku mau bisnis aja. Misalkan teman-teman yang sekarang lagi kerja, mungkin misalkan pagi pulang sore lah. Waktu antara sore ke paginya lagi mungkin teman-teman bisa gunakan untuk usaha gitu, Mas. Iya, mungkin kata-kata motivasi bagi saya sendiri, Iya. bagi saya pribadi ya, yang saya terapkan di dalam diri saya ini, kenapa kok saya memiliki atau senang terhadap jiwa bisnis, yaitu bagi saya bisnis itu adalah perbuatan yang mulia. Rasulullah aja dulu Juga dagang atau berbisnis itu motivasi saya. Bisnis itu adalah perbuatan yang mulia. Bukan hanya sekedar perbuatan yang mulia bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Cukup sekian pertemuan dengan Mas Ulil, dan di episode yang akan datang saya dan Mas Ulil akan mengulik tentang pustaka Lorong Santri yang akan kita jalankan. Kasih sedikit bocoran dulu Mas tentang pustaka Lorong Santri. Ya, sebenarnya kan pustaka Lorong Santri ini berawal dari teman-teman ya. Iya, teman-teman komunitas Lorong Santri sebenarnya, yang mana teman-teman memiliki prihatin karena banyak di desa-desa, terutama daerah-daerah terpencil, Iya. itu untuk baca kurang. Literasinya kurang. Bahkan bukan hanya di tempat-tempat terpencil atau desa-desa terpencil, Di kota pun ya. Iya, itu karena kurang baca. Padahal ada salah satu kata yang sangat menarik, ketika kamu ingin melihat dunia, maka bacalah. Seperti itu. Di sini di belakang ada banyak buku-buku yang sudah Mas Ulil kumpulkan untuk mewujudkan pustaka Lorong Santri. Ya, Namun alhamdulillah. kita tidak akan bahas di sini, kita akan bahas di episode selanjutnya. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar bawah tentang usaha, tentang apa aja, nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih Mas Ulil atas waktunya. Sama-sama Mas Ijul. Bermanfaat untuk Amin. teman-teman. Amin. Semoga bermanfaat untuk channel YouTube-nya Mas Ijul sebagai ladang dakwah nantinya. Ya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.